Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya kita dengan bertolabul ilmi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah di dalam kita bertauhid kepada Allah penuh dengan riyadah dan mujahadah. Artinya penuh dengan latihan-latihan demi latihan serta perjuangan demi perjuangan. Terutama adalah riyadah al-mujahadahnya, yaitu mujahadatun fi idninatut al-ruhaniyah, yaitu perjuangan manusia memperjuangkan kerohaniannya kepada Allah, tentunya dengan memperjalankan rohani ini. Ibarat dalam satu kalam tauhid, marifatullah sudah pergi sebelum berangkat, sudah mati sebelum mati. Inilah yang dikatakan perjalanan. Apabila telah berhasil rohani kita sampai kepada ibtiqa madatillah, sampai pada tujuan akhirnya mukasyafatullah, bertemu dengan Allah, maka tinggal lagi hanya sebuah perjalanan yang akan menjadi sababiyah sebagai wasilah kepada Allah. Tapi kalau rohani kita tidak bergerak sedikit pun menuju ketakwaannya kepada Allah, ibarat di dalam solat dia tidak berfungsi, dalam zikir dia tidak mengingat, maka rohani itu adalah sebuah diri yang hanya ruhamiyata, hidupnya hanya diperintah-perintah oleh akal kita. Ini yang kita hindarkan. Untuk itu, dalam mempelajari ilmu tauhid atau mentauhidkan diri kepada Allah, ada hal-hal yang wajib kita pahami. Pertama itu kita harus mentertibkan kuatun insaniyah kita. Kekuatan kemanusiaan kita ini harus ditertibkan, yaitu kuncian daripada belajar. Kuncian belajar kepada Allah ini adalah dengan berdirinya suatu kemampuan masuk ke dalam diri kita, yaitu anugerah pemahaman.
Pemahaman ini sangat dianugerahkan oleh Allah. Jadi tidak bisa kita memaksakan diri untuk paham, tetapi mempersiapkan hati dan memperjuangkan dengan sungguh-sungguh, maka akan diberikan pertolongan untuk mencapai tauhid dengan Allah berikan pemahaman. Maka dalam hal ini para hadirin jamaah dimanapun berada, sesuatu yang sangat menjadi tolak ukur seseorang bisa menjalankan atau mendekatkan diri kepada Allah dengan dia paham, dia mengerti apa yang dimaksud oleh Allah tentang kiat-kiat ketuhanan dalam diri. Kiat-kiat ketuhanan dalam diri adalah menjadi salah satu dasar pemahaman. Tapi makanya dalam ilmu ma'rifatullah kali ini saya akan menyampaikan sebuah judul, yaitu tentang hakikat diri ini dengan sebutan lebur faham wujudlah ilmu. Lebur faham wujudlah ilmu. Bagaimana yang dimaksud lebur faham? Faham diri kita, cara kita mendirikan pemahaman, ini yang harus dilebur. Tapi faham yang dimaksud oleh Allah adalah sebuah hikmata al-mayyasha. Faham itu adalah suatu hikmah yang diturunkan, bukan paham kita. Jadi kalau kita mengerti, bukan kita sudah paham, tetapi paham yang dimaksud oleh Allah, tahu dan sangat arif, bijaksana akan kiat-kiat hakikat. Jangan kita bersandar kepada pemahaman. Makanya ilmu tidak akan mewujud sebelum Allah menurunkan pemahaman. Ilmu akan wujud apabila pemahaman yang hadir untuk memahami pelajaran itu adalah yang diturunkan oleh Allah. Yang dimaksud paham itu adalah hikmat. Suatu hikmah atau anugerah. Kalau memang paham kita belum diberikan anugerah, bagaimana bisa kita memahami apa yang dimaksud oleh Allah? Umpama dalam perubahan kodrat diri, dalam pemahaman kodrat diri dengan tanjakan-tanjakan perjalanan rohani, dibutuhkan pengertian dan kebijakan iman, kebijakan akidah dan iman, atau disebut dengan tauhid. Iman itu tauhid. Jadi kalau kita sudah bisa mendapatkan hikmah oleh Allah, maka kita mudah menjalankan apa yang harus diamalkan. Makanya kita melepaskan diri kita dari unsur pemahaman-pemahaman yang masa lalu. Mungkin kita telah terbiasa pemahaman makrifat dalam kebatinan, pemahaman ilmu-ilmu kadim-kadiman, pemahaman ilmu hakikat yang bersifat naluri-nalurian, pemahaman pencintaan guru melebihi Tuhan, pemahaman mencintai amalan melebihi diri. Ini sudah masuk pemahaman diri, bukan pemahaman hikmat. Bukan itu pemahaman yang diberikan anugerah. Kita ini belajar menyiapkan hati dengan niat yang kuat dan kesungguh-sungguhan serta mujahadah yang benar, berjuang dengan yang benar, tulus, ikhlas, dan tidak merasa nyaman hidup tanpa bertuhan. Kita lihat, kalau ada suatu makhluk yang hidup, dia tidak mau Tuhan itu siapa? Itu sudah dikodratkan. Sudah dikodratkan kepada tingkat makhluk lain.
Dia tidak mau tahu ada Tuhan apa enggak. Dia enggak mau tahu apa wujud Tuhan itu. Dia tidak mau tahu bertuhan apa tidak. Yang penting dia tahu dia hidup, dia makan, dia minum, dia hidup. Dan hidupnya untuk makan. Tapi sebaliknya, asal usul manusia berasal dari wujud rahasia Allah yang akan dibekali oleh pemahaman untuk mencapai usul dirinya. Kalau dia tidak tahu usul dirinya seperti apa, maka dia tidak bisa kembali kepada Allah atau bertuhan kepada Allah. Ini fatal para hadirin dan jamaah. Boleh bisa kamu punya pengalaman dari sebuah pasir sampai ke zaman Nabi, tapi kamu tidak paham siapa kamu sebetulnya di mata Allah. Ini fatal, fatal. Untuk apa kamu pengukir sejarah Islam tapi buta sejarah diri? Inilah yang dikatakan tidak lebur pahammu bagaimana ilmu akan mewujud. Bagaimana ilmu akan muncul kalau pemahamanmu tidak kamu geser. Cara kamu memahami itu yang tidak Allah suka. Tapi Allah telah menyediakan pemahaman. Itulah hikmah. Itulah anugerah. Kalau Allah sudah beri anugerah kepada pemahamanmu tidak akan ada kesulitan bagimu untuk memahami jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan kamu jalani, kamu dapati dengan mudah. Tapi selagi kamu mempertahankan pemahamanmu sendiri, menurut aku, dan menurut aku, inilah yang menghancurkan tauhidmu. Tapi kalau kamu sami'na wa ta'na akan ijabahnya Allah, kamu yakin Allah memperhatikan kamu saat mengamalkan. Lebih daripada kamu lebih yakin mengamalkan bisa daripada tidak. Lebih baik kamu tidak bisa mengamalkan, tapi saat mengamalkan kamu merasa dilihat oleh Allah. Jamaah para hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita boleh bercerita gagal, mungkin lebih tepat daripada kira-kira kita berhasil. Bagus kita cerita gagal. Lebih apa? Supaya kita lebih bisa mencari solusi. Bagaimana supaya takbirmu menghadirkan solat, zikirmu mengingatkan Allah, dalam takbir mendatangkan Allah. Daripada kamu melihat kerajinanmu, kamu kasih nama takwa. Takwa itu bukan kerajinan, tetapi suatu ketaatan yang dilakukan secara amaliyah. Tapi yang dikatakan takwa itu wattaqallahi wa ilmukumullah. Tawakal itu adalah ilmu. Tidak ada ilmu, bagaimana bisa tawakal? Inilah dasarnya para jemaah dan para hadirin sekalian. Mari kita lebur pemahaman yang masa lalu. Mungkin bagi kita dengan keindahan dan keenakan kita tembus menurut pikiran. Ingat, kalau hanya bermodalkan tafakur, masih bisa akal itu ikut campur. Tapi kalau sudah tazakur, takharuk, tidak mungkin akal bisa lagi ikut campur. Maka kita tingkatkan hubungan Baitullah kita dengan meningkatkan iman kita di dalam belajar tauhid kepada Allah. Maka kita akan bisa mendapatkan lebih. Ada perhatian dari Allah karena kamu sudah memenuhi syarat jamaah para hadirin. Kalau kita sudah memenuhi syarat untuk mengamalkan sesuatu, maka Allah akan memberikan anugerah. Apa anugerahnya? Itulah faham, hikmah. Makanya Allah kunci pemahaman ini tidak sampai kepada kita. Dan kita akan mengalami kesulitan dalam mengamalkan karena kesalahan niat, keikhlasan, ketulusan, dan tujuan niat apa. Kalau ingin ke pasar, niatnya belanja. Ingin ke kamar, niatnya tidur. Begitu juga tempatkan, kalau ingin menuju Tuhan, niatmu bertuhan. Niatmu bertuhan. Jangan meniat bisa di jalan Tuhan, hebat di jalan Tuhan,
mampu di jalan Tuhan. Fakirlah engkau di mataku, kata Allah. Maka batin Allah yang tidak bisa dihadapi oleh siapapun, itu sudah maju billah namanya. La khawla wa la quwata illa billah. Maka menghadapi daya apapun tidak akan mampu. Kamu persiapkan daya apapun, la haula wa la quwata illa billah. Tidak akan mampu kamu hadapi kecuali tidak pembekalan dari Allah. Untuk mendapatkan pembekalan ini, perlu kita perlihatkan syarat-syarat kepada Allah. Pertama, dihalalkan dalam baiat. Yang kedua, dipastikan gurunya hak. Yang ketiga, dipastikan dirimu berhak. Yang keempat, dapatkan ilmu yang berhak, ilmu yang hak. Maka kita akan bisa mendapatkan lebur paham wujudlah ilmu. Inilah hakikat yang sebenarnya. Pahammu yang lebur, dirikan hikmah Allah. Bagaimana kamu bisa dipahami oleh Allah sehingga kamu bisa dibekali dengan pemahaman. Surat Al-Baqarah ayat 269. Allah telah kunci. Apa kata Allah? Yutil hikmata may yasha wa may yutal hikmata faqad utiya khairan qasira wa may yazqarabu illa ulul albab. Bagaimana ilhab, ulul albab? Albab ini bagaimana kita mengkondisikan albabnya Allah. Bagaimana kita mengkondisikan pelajaran itu diterima oleh akal kita, dimakan oleh rohani kita, dan dijadikan hijab oleh batin kita. Tentunya dengan Allah menganugerahkan pemahaman kepada orang-orang yang benar-benar Dia kehendaki. Makanya arti dari surat Al-269, Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman yang dalamnya ada tentang Al-Quran dan sunnah-sunnahku kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah atau paham, ia benar-benar telah menganugerahi karunia yang sangat banyak. Dan orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman-Nya Allah. Inilah yang dikatakan anugerah. Tapi kalau paham kita, cara kita memahami metode-metode lama yang mana dulu dalam perjuangan pindah guru, pakai banyak-banyak metode guru, seolah-olah belajar tauhid dengan buya, iya-iyain aja, amalkan yang lama, dicocok-cocokkan dengan yang lama, itu belum sami'na wa ta'na namanya. Kalau sami'na wa ta'na itu kosong dari ke atas ujung rambut sampai ke ujung kaki, benar-benar diserahkan kepada Allah perantara mursyidnya. Jadilah kamu sebuah panci kosong daripada kamu isi panci banyak tetapi Allah menilai kosong. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa sampai begitu? Karena kita ingin menjalankan sesuatu yang Allah tetapkan, itu masih bersifat godaan. Itu yang Allah khawatirkan. Apa contohnya godaan? Kamu dalam masa apa? Bisa enggak membedakan kesadaran yang betul-betul datang dalam bentuk kesadaran dengan semangat dan keinginan? Itu beda. Kalau dengan kesadaran pasti ada alasannya, dan alasannya tidak boleh keluar dari hati. Kalau keinginan ada maunya.
Kalau keyakinan, ada keinginan di situ. Makanya harus berdasarkan kesadaran dari hati sesuai dengan naluri kita. Apa nalurinya? Ketidaktenangan hidup tanpa Tuhan. Takut nanti kalau imamnya keceblos neraka, semua pengikut masuk neraka. Inilah rumah tangga. Tidak ada merasa kasihan kepada anak dan istri apabila melihat bapaknya tidak tahu Tuhan. Merasa senang, tersenyum, tertawa. Bahaya di depan matamu. Maut berkeliling setiap hari. Laksana kamu ada di pinggir jurang. Itulah hidup tanpa Tuhan. Maka Allah mengkhawatirkan keinginanmu beribadah itu sesuatu yang setan menjanjikan dan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, sedangkan Allah menjadikan kamu untuk ampunan, menjanjikan kepada kamu ampunan dari apa yang akan kamu terima karunia-Nya. Contoh apa? Setan itu dia bangunkan kita tengah malam. Kenapa? Kita dengan ria ingin tahajud. Sampaikan ke siapapun nanti malam saya mau tahajud. Kedengaran sama setan, setan bangunkan kita tengah malam. Tidak tahajud kamu. Salat dengan khusyuk. Zikir dengan benar. Ini kata setan. Tapi jangan lupa minta rezeki yang banyak. Nah, udah mulai dah itu kan suatu kesesatan yang tinggi. Ini kalau kamu tidak punya rezeki, kamu akan susah. Anakmu akan berhenti sekolah. Istrimu akan kabur. Suamimu akan kawin lagi. Semua dia takut-takuti. Akhirnya dia bangun tengah malam. Nah, itulah yang dikhawatirkan Allah. Dan Allah jelaskan itu di surat Al-Baqarah ayat 268. Bismillahirrahmanirrahim. An-syaitanu ya'idukumullahu wal faqra wa yunrukum bil fasha. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Itu yang Allah khawatir. Syaitan menjanjikan dan menakut-nakuti kamu dari kemiskinan. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Inilah yang Allah bikin 269 mengunci pemahaman demi menyelamatkan kamu dari ibadah yang kamu bilang kesadaran, tapi kamu lupa kamu ditakut-takuti oleh syaitan. Bukan hanya pekerjaan yang buruk syaitan itu bisa mengganggu, mengajak. Di jalan kebaikan juga setan akan datang membuat kamu tersesat. Maka apalagi kita memiliki paham-paham yang selama ini mandi kembang tengah malam, mandikan keris malam Jumat, dan penyugihan kepada jin-jin makhluk, memelihara hodam-hodam, berazimat isim-isim, apa itu tidak parah dari setan? Inilah yang membuat Allah tidak memberikan kemudahan kepada orang-orang yang sedang ditakut-takuti syaitan. Apalagi menetapkan pemahaman yang tidak berdasarkan hikmah dari Allah. Artinya, pemahaman yang dihakui oleh Allah adalah sebuah kekuatan hikmah yang diberikan pertolongan kepada orang yang bersungguh-sungguh. Itulah yang dinamakan paham.
Mari kita sama-sama menghentikan masa lalu kita dengan niat yang baik kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rasulullah, berdoalah. Apabila ada amalan kebatilan dalam diriku, maka sirnakanlah. Dan apabila ada yang hak yang benar menurutmu, maka pertahankanlah ya Allah. Dan halalkanlah untuk menjadi kodratku ya Allah. Berikan yang terbaik menurutmu ya Allah. Apa yang terbaik? Aku ikhlas dunia akhirat, zahir dan batin. Inilah yang dikatakan lebur paham, wujudlah ilmu. Jadi selagi kita masih mempertahankan pemahaman diri kita, bukan pemahaman terhadap pertolongan Allah, tidak yakin kita akan bisa sendiri. Coba kalau kita sami'na wa ta'na, dilihat cara pengungkaian tauhid dari seorang buya sangat sulit. Cara buya mengkalamkan tauhid sangat sulit. Tetapi begitu Allah melihat kamu berusaha, bagaimana dengan latihan dan perjuangan, riyadah wal mujahadah, maka Allah memberikan pertolongan hikmah kepadamu. Tiba-tiba kamu akan paham dan mengerti, serta bisa berbicara sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Allah kan sudah janjikan di surat Ar-Rahman, Al-Mala'ul Bayan, aku ajar kamu berbicara, aku tuntun kamu bicara, kata Allah. Al-Mala'ul Bayan. Maka kenapa kita khawatir? Yang penting siapkan kesungguh-sungguhan kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Yakin kita akan datang pertolongan, hikmah anugerah. Kalau sudah diturunkan anugerah, maka kita akan tahu dan kita akan bisa. Bukan dirimu yang lemah, tetapi yang kamu hambili dengan batinmu, amalan-amalan yang telah dikafirkan, amalan yang disesatkan, amalan yang membuat rohanimu kafir kepada Allah. Mungkin bagimu sebuah cerita, tapi kodratnya akan hidup di dalam dirimu. Dan ini adalah sengketa rohani yang serius kepada Allah. Makanya mari kita sama-sama kembali ke jalan tauhid. Bagaimana kita bisa bermukarabin kepada Allah dengan kita mengamalkan kembali hakikat-hakikat ketuhanan di dalam diri kita, yaitu diri yang hakikat. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Demikian para hadirin dan jamaah serta kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Kalaupun sudah ada yang paham, menjadi suatu peringatan. Kalaupun yang belum mengerti, menjadi suatu pedoman. Insya Allah, Allah paling cinta kepada orang yang berbagi. Insya Allah. Mari kita selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Bagi yang ingin memperdalam, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di YouTube Buya Pasaman Timur, dan akan mendapatkan pelajaran dan pelayanan tentang hakikat amal ibadah 1 minggu sekali live Zoom secara langsung. Insya Allah demikian para hadirin, mudah-mudahan kita bisa sama-sama diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.